Assalamualaikum, hai milenial. Kenalin, aku Rani. For your information, aku tuh salah satu perwakilan dari teman-teman KKN aku, KKN Mandiri MITDR 13 kelompok 4 dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan hari ini, aku bakalan bincang-bincang nih tentang konsep kesetaraan gender. Jadi konsep kesetaraan gender itu kan dapat nih kita rujuk pada suatu keadaan sosial kesetaraan antara cowok dan cewek dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, buat para pendengar di rumah ataupun dimanapun kalian berada, gimana nih? Udah tahu tentang kesetaraan gender belum? Nah, sebelum kita beranjak ke topik pembahasan, aku juga mengundang teman sekelompok aku untuk diskusi bareng. Namanya Dimas, yuk kita sapa bareng. Hai Dimas. Hai Rani. Aduh, gimana nih kabarnya Dim? Alhamdulillah nih sehat. Kamu sendiri gimana Ran? Ya, alhamdulillah baik lah ya Dim ya. Kan sering ngeliat lah. Ayo Dim, sebelum kita mulai pembahasan tuh ada baiknya kenalan dulu nih sama kaum-kaum milenial nih dan segala macamnya. Oke, yuk. Man Berarti first. aku sapa dulu ya. Oke. Hai milenial, aku Dimas. Nama panjangku Dimas Adi Pangestu, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Fakultasnya itu Usuluddin dan Humaniora. Oh, gimana nih hobi? Hobinya apa? Apa ya? Hobiku akhir-akhir ini cuma bantuin ciwi-ciwi KKN masak sih. Jadi bapak rumah tangga lah ya. Waduh, sesuai nih sama judul yang bakal kita bahas ya hari ini. Kamu juga kenalan dong Ran? Oh iya, aku sampai lupa loh. Hai milenial, aku Rani Anissa Putri. Sama kayak Dimas nih, aku juga mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Jurusanku Ilmu Seni dan Arsitektur Islam atau disingkat dengan ISAI. Sama juga dengan Dimas tadi, aku Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Aku rasa udah cukup ya perkenalan singkat kita. Nah, untuk menyingkat waktu, kita lanjut aja nih pada obrolan manis kita pada hari ini. Tadi kan aku udah singgung tuh soal kesetaraan gender. Nah, menurut kamu sendiri apa sih konsep dari kesetaraan gender? Ini cukup menarik kan. Untuk kita kupas, walaupun sudah banyak orang-orang yang membahas tentang ini. Jadi ini tuh kayak pesan moral yang harus disampaikan agar semua orang paham dengan konsep ini. Nah, dalam Islam sendiri sangat menjunjung kesetaraan. Islam sebagai sebuah atau suatu agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan prinsip-prinsip kesetaraan seperti cowok dan cewek. Sama-sama sebagai hamba dalam hal beribadah maupun dalam hal aktivitas sosial. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala yang lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan disebabkan adanya kualitas nilai, pengabdian, dan ketakwaannya kepada Allah. Tingkat ketakwaan bisa kita realisasikan dalam bentuk ibadah. Oke, berarti kan nggak ada perbedaan ya antara laki-laki ataupun perempuan ya soal beribadah kepada Allah gitu. Nah, dalam Islam sendiri kan menjunjung konsep kesetaraan gender ya. Nah, kita kan pasti tahu lah di namanya pemikiran itu mustahil lah tanpa adanya sebab. Kira-kira gimana sih bagaimana ada latar belakang kesetaraan gender muncul pada saat itu? Mungkin Dimas bisa cerita dikit. Bisa. Sebenarnya pengertian gender itu kesadaran akan ketidakadilan, baik terhadap cowok dan cewek. Adapun perbedaan dasar itu sebenarnya tidak menjadi masalah apabila tidak melahirkan ketimpangan serta ketidaksetaraan gender yang selama ini kita ketahui. Dengan tujuan untuk meminimalisir diskriminasi yang dilakukan cowok maupun cewek di dalam masyarakat sosial. Intinya, kedua belah pihak ini, cowok ataupun cewek, mendapat perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, serta harus memperoleh kesempatan dan hak yang sama pula. Oke Dim, sekarang itu kan dari tahun ke tahun itu isu-isu kesetaraan gender itu ada terus ya kan. Tapi itu kan tiap tahun adalah sedikit-sedikit
berbeda isu-isunya. Kemarin tuh aku sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku dan salah satu dari mereka tuh bicara sama aku. Aku habis lihat Twitter deh, isi cuitannya tuh ada seorang cewek lagi berdiri tuh dalam bus dan di sekitarnya kursi itu dipenuhi nama cowok. Nah, cewek lain tuh motret kejadian tadi dan menuntut adanya kesetaraan gender di sosial media. Ya, dia tadinya kan pengennya dapat dukungan ya, tapi ya namanya juga netizen ya. Kebalikannya tuh diserang tuh penulisnya. Jadi aku kasih konfirmasi dulu deh kalau cewek tadi tuh masih muda dalam keadaan tidak kekurangan apapun dan tidak dalam kondisi mengandung. Nah, Dimas sendiri nih ngelihat atau mendengar isu tadi, gimana sih tanggapannya? Tanggapanku ya, mungkin begini Ran, kesetaraan gender itu nggak betul-betul atau nggak selamanya sama, dalam tanda kutip loh ya. Ada hal yang memang hanya bisa dilakukan cowok dan juga ada hal yang hanya bisa dilakukan oleh cewek. Benar. Biasanya kita menyebutnya dengan kata kodrat. Misalnya nih, menstruasi, Iya, hamil, melahirkan, iya, dan menyusui. betul. Itu 4 hal tadi nggak bisa dilakukan oleh cowok. Iya. Masa cowok melahirkan menyusui? Nggak mungkin kan. Iya. Jadi walaupun ada kesetaraan gender, tetap ada kodrat-kodrat yang nggak bisa disamakan. Karena memang cewek dan cowok ya berbeda. Tetapi saling melengkapi. Tuh. Iya. Gimana untuk kasus yang tadi? Untuk kasus yang tadi, menurut aku pribadi itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali lah sama kesetaraan gender ini. Mungkin lebih ke arah cewek itu ingin diistimewakan atau ingin lebih dihargai. Mungkin ya itu lebih ke arah atau cara penghormatan kaum cowok terhadap cewek itu menurut Quran. Iya, benar sih. Jadi iya, bener, yang paling penting itu kan kita saling ngungkapin lah ya kan. Saling ngerti, saling ngungkapin dan buat itu jadi balance. Nah, berarti menurut Dimas kesetaraan gender di era milenial ini udah seperti seharusnya nggak sih? Seperti seharusnya. Hmm. Kalau sepengetahuanku itu sudah Ra. Hmm. Hal ini ditandai dengan banyaknya cewek yang berpendidikan tinggi dan nggak cuma berkutat di hal-hal kedapuran-dapuran saja lah ya, atau berbau kedapur-dapuran. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak cewek yang menjadi anggota parlemen, Iya. menteri, dan bahkan ada juga yang menjadi presiden. Bu Mega ya. Waduh. Ya itulah. Ya pada intinya di masyarakat umum sering ditemukan hal seperti perlakuan diskriminatif. Yang sebagian diantaranya itu adalah perilaku kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan cowok kepada cewek. Iya. Nah, hal demikian itu dapat terjadi ketika di lingkup masyarakat tersebut berkembang budaya patriarki. Patriarki itu sendiri merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan cowok sebagai pemegang kekuasaan utama serta mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Oh, jadi teman-teman milenial kesetaraan gender itu nggak cuma diwujudkan dengan membuka kesempatan bagi cewek aja ya, tapi juga cowok. Nah, permasalahan-permasalahan yang menghambat, pelik, mendasar, yang kayak gitu tuh sebenarnya dari cara pandang dan pola pikir manusia itu sendiri. Nah, epistemologi gender sendiri itu diciptakan untuk membedakan jenis kelamin secara biologis yang tadi tuh
cewek Iya. sama cowok ya kan. Ah. Ya misalnya kayak tau lah kan kalau kelaminnya cewek berarti cowok punya testis, cewek punya ovarium, yang kayak gitu gitu. Vagina lah ya. Nah itu, nah mungkin Dimas bisa gambarin sih gender dalam pandangan masyarakat patriarki itu gimana? Iya, iya, iya. Boleh ya? Boleh lah. Gender dalam masyarakat patriarki itu digambarkan sebagai sesuatu yang berganda dan polar. Dalam artian tingkah laku ditandai sebagai yang khas cowok dan yang khas cewek. Jadi ada pemisah atau pengkutuban. Nah, dalam masyarakat patriarki, cowok selalu ada di posisi atas dan memimpin atau juga mengambil keputusan. Sementara itu, cewek itu selalu berada di bawah Iya di bawah. dan hanya bisa mengikuti yang di atas tadi. Entah itu dalam dunia pekerjaan, contohnya cowok adalah bos dan cewek juga jadi sekretaris. Nah, ketika cowok menjadi pilot, cewek hanya sebatas menjadi pramugari. Tapi tahulah ya, sekarang banyak kok bos itu seorang cewek, cowok jadi sekretaris, banyak juga pilot cewek dan juga cowok sebagai pramugara. Ya betul. Nah, kebanyakan posisi hierarki terjadi terutama di dalam rumah tangga. Dalam rumah tanggaran. Cowok di depan sebagai kepala keluarga, sementara cewek di belakang sebagai ibu rumah tangga. Nah, singkatnya, kesetaraan gender itu merupakan sebuah produk dari konstruksi sosial di masyarakat. Kesetaraan gender tidak hanya dapat diselesaikan sebatas dengan memberi kesempatan, tapi juga dengan cara pandang atau perspektif kita serta wawasan yang harus berubah dan bertambah. Iya bener banget Mungkin sih. itu sih Ran. Iya. Sering gak sih kita kayak dengerin tuh di keluarga, pertemanan, lingkungan, ya kan? Ya. Ya di sekitar kita lah nyeletuk. Ih laki-laki tuh nggak boleh nangis tahu, harus kuat kayak gitu. Harus bisa jaga kakak sama adiknya. Pokoknya cowok tuh nggak boleh gayanya kemayu, nggak boleh manja, harus serba bisa, ya nggak sih? Ngalamin ya? Itu biasa di masa. Terus kalau cewek tuh kebalikannya, dari laki-laki tuh nggak boleh tomboy, nggak boleh kasar, harus lembut. Ngomong tuh nggak boleh keras-keras, terus harus bisa masak. Ya pada intinya harus mengedepankan sopan santun lah sama kelembutan gitu. Terus juga sering lah kita ketemu lah di toilet cowok. Iya gampang lah di UIN ya. Itu tuh kamar mandi cowok nggak ada cermin tahu, karena ya kan kok laki-laki ya kan, ngapain pakai cermin gitu. Terus yang dilihat cewek kalau lagi di kamar mandi tuh kayak berasa jadi model. Pasti cewek pasti lama sih kalau di kamar mandi gitu ya. Terus banyak banget meme soal cewek versus cowok. Kalau kamar cewek tuh yang rapi, bersih. Kalau cowok pasti yang Kebalikannya, berantakan, gitu gak sih? Ya gitu lah. Terus misalnya milih HP nih, cewek paling cuma mentingin kamera. Terus kalau cowok nyarinya speknya gitu ya, spesifikasinya gimana, RAM-nya, bla 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 gitu. Aku ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri ya. Terus yang paling inilah, cewek tuh sampai warna-warna yang kayak itu detail banget gitu loh. Sedangkan cowok tahu ya kan hitam, biru gitu. Misalnya Tosca bilangnya hijau, oke. Cowok lebih sederhana. Iya ya. Gitulah, sering banget lah kita lihatlah di sekitar kita kayak gitu ya. Nih, aku mau kasih tahu kamu sedikit lah. Kita tahu banget lah sedunia aja gitu ya. Dari dia belum lahir aja itu manusia udah ngebedain gitu kan, yang kayak tau gak sih yang di luar negeri orang tua anaknya belum masih inilah mendeteksi nih anak cewek apa cowok, pasti kan kayak misalnya pakai balon entah warna pink atau biru biar dia tuh mendeklarasikan ke orang-orang kalau anaknya laki-laki atau perempuan ya kan. Terus pas udah lahir itu tuh dari baju sampai dekorasi kamar itu udah disesuaiin tuh sama jenis kelaminnya ya gak sih. Nah orang tua itu juga
kalau kita untuk anak-anak lah cewek ataupun cowok, kalau orang tua pasti sering ngomentarin fisik anak perempuan. Terus orang tua juga ngebentuk anak laki-lakinya itu harus jadi man up gitu, cowok yang terdepan lah gitu, harus berani kotor, berani jatuh gitu. Makanya tadi dibilang tuh laki-laki tuh nggak boleh nangis gitu, jatuh nggak Harus boleh selalu nangis. kuat. Lagu Superman ya. Nah, meanwhile kalau kalau tadi cowok harus berani bla bla bla, tiba cewek dijaga banget gitu kan, kayak berlian gitu. Terus nih mainan cewek harusnya boneka-boneka ya nggak sih, Barbie, masak-masakan. Kalau cowok mobil-mobilan ya, robot, robot. ya dinosaurus lah gitu. Hmm. Terus baju, coba baju cowok ya hitam, abu-abu, biru, cewek pasti warna-warna pastel gitu kan. Iya. Tau gak sih hal-hal yang kayak tadi itu berpengaruh banget loh buat kedepannya. Dari segi pemikiran si anak tadi tuh jadi sempit banget soal definisi ke laki-lakiannya dia sama ke perempuanannya dia. Jadi tuh antara cewek dan cowok tuh aktivitas dan perilaku mereka tuh sering banget dikotak-kotakin gitu sama masyarakat. Emangnya cewek sama cowok seberbeda itu ya? Oh, ya jelas beda dalam segi biologis. Tapi tentang isu yang Rani utarakan tadi, kalau kita lihat dari pandangan stereotip gender, itu merupakan sebuah kategori yang sangat luas. Dan juga merefleksikannya itu kesannya tentang keyakinan, tentang apa yang sebenarnya yang patut ada dari cewek maupun cowok. Iya. Dari semua stereotip itu, entah itu berhubungan dengan gender, etnis, atau kategori lainnya, itu mengacu pada citra dalam berbagai kategori tadi. Mungkin kita perlu meluruskan stereotip tadi yang bersifat umum. Nah, sehingga ya mengundang ambigu lah. Misalnya kategori feminim dan maskulin. Sebab memberi cap atau stigma maskulin atau feminim pada setiap individu dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Mencap laki-laki sebagai feminim dan perempuan sebagai yang maskulin dapat menghilangkan status sosial dan penerimaan mereka dalam kelompok masyarakat tadi. Iya, diasingkan ya biasanya kalau berbeda. Iya. Contohnya itu waria lah, dimana cowok menjadi cewek, dan sebaliknya tomboy, cewek yang bersikap ke cowok-cowokan. Nah, masyarakat di seluruh dunia mengartikan perbedaan biologis antara kaum cowok dan cewek itu untuk menyusun ekspektasi sosial mereka yang menentukan perilaku mana saja yang pantas bagi cewek dan juga cowok. Kan aku sudah membahasnya di awal dan juga menyinggung juga adanya pengkutuban atau pengklasifikasian antara cewek dan cowok tadi. Nah, hal ini juga menentukan perbedaan dari sisi hak serta akses terhadap kepemilikan jabatan dalam masyarakat dan juga kesehatan, meskipun berbagai macam tingkatan dan perbedaan tersebut bervariasi antara masyarakat satu dengan lainnya, tetapi pada umumnya pria lebih diuntungkan, yang lalu membuat ketimpangan dan ketidaksetaraan gender itu ada. Nah, di mana-mana itu. Kalau kita mengutip dari seorang filsuf yaitu Michel Foucault, subjek seksual manusia merupakan objek dari kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut bukan merupakan sebuah lembaga atau struktur, melainkan sebuah penanda atau nama yang disebut berasal dari situasi strategik kompleks. Dan karena itulah maka kekuasaan merupakan apa yang menentukan sikap, perilaku, dan lain-lain. Mungkin itu Ram. Iya, jadi aku pengen memperjelas deh buat teman-teman milenial nih perbedaan seks dan gender. Nah, jadi seks itu adalah karakter biologi seorang manusia, kayak organ reproduksinya nih, ada hormon dan kromosom. Nih kalau
jelasnya gini, kayak cowok punya testis dan cewek punya vagina atau ovarium yang kayak tadi udah kita singgung. Nah, kalau gender itu kan karakteristik yang kayak tadi maskulin dan feminis yang dimiliki seseorang dalam konteks sosial. Biasanya itu perilaku, sifat, sikap, yang gitu. Nah, ada juga tuh istilah lainnya itu identitas gender, yaitu pandangan karakteristik feminis dan maskulin. Gimana jati diri mereka itu sebagai cewek dan cowok. Nah, ada juga tuh yang ngerasa gender itu tuh alat kelamin, tergantung alat kelaminnya gitu. Tapi ada juga yang enggak. Nah, poin penting nih buat kaum milenial lah ya untuk pembahasan yang tadi. Selain milenial juga untuk semua kalangan sih, ini penting banget. Jadi kesetaraan gender itu adalah gimana kita memanusiakan manusia. Nah, supaya antara cowok ataupun cewek itu tuh saling bekerja sama, saling menghargai sebagai sesama manusia untuk bisa membangun kehidupan. Sehingga nantinya diharapkan nggak ada lagi tuh ketidakadilan gender, baik itu kekerasan yang kayak kekerasan seksual gitu, kemudian diskriminatif yang biasa aja sih, biasa aja maksudnya bisa aja terjadi baik itu kepada cowok ataupun cewek ya, walaupun pakai alasan apapun lah itu pasti bakalan menghindarilah yang tadi tuh. Nah, bicara soal gender itu kan ya nggak melulu sih soal cewek ya, cowok pun juga dibicarakan ya dalam permasalahan gender. Nah, karena itu tadi segala bentuk ketidakadilan gender itu bisa terjadi baik terhadap cewek apapun cowok ataupun cowok. Aduh, belepotan nih. Saking seriusnya gitu. Benar. Namun realita yang terjadi di masyarakat itu kan cewek yang biasa ngalamin ketidakadilan gender lebih banyak mengalami diskriminasi gitu, dan lebih banyak lagi ngalamin kekerasan. Nah, ketimpangan-ketimpangan yang kayak tadi tuh kemudian yang jadi fokus nih dari kesetaraan gender untuk sama-sama kita gagas dan kita bagikan pengetahuan tadi tuh terkait kesetaraan gender kepada semua kalangan. Nah, tentunya. Betul, supaya kedepannya nanti makin banyak perubahan yang lebih baik lagi, supaya nggak ada lagi tuh ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat. Nah, mungkin cukup lah ya Dim ya, pembahasan kita mungkin cukup sekian nih obrolan ngalor untuk teman-teman milenial. Aku sama Dimas berharap kamu semakin paham dan bisa nantinya memberikan pengetahuan ini kepada orang lain ya, bagi manfaat lah. Semoga barokah ilmune dan tentrem uripe. Sekian dari aku dan Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye kamu milenial.